Aku boleh tanya nggak? Masya Allah, syukron Ustadz. Terima kasih. Iya. Aku boleh tanya ya. Ya. Ini berkaitan sama tadi pernyataan jenengannya. Yang saya mau tanya gini, kan jenengan menyatakan bahwa ya adalah nubuat Nabi Muhammad di dalam Kidung Agung gitu ya. Yang saya mau tanya, dalam sudut pandang Islam, Kidung Agung ini disebut kitab apa? Kemudian Salomo ini siapa? Sosok siapa? Tanya itu dulu. Nanti saya berlanjut pertanyaannya. Saya aja. Saya memiliki statement. Saya memiliki statement itu. Ya, oke. Sebentar. Ayam ini. Oke ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan kitab, ya, Torah, Injil, ya, Mizmur Daud atau Tehillim atau Jabur, itu mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap Solomon atau Shlomo dalam bahasa Ibrani? Itu adalah seorang nabi. Nah, nabi ini di dalam Islam sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'la ada yang namanya suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Jadi mereka itu punya lembaran-lembaran yang ditulis yang mereka dapatkan atau yang diwahyukan Allah kepada mereka. Jadi yang berupa wahyu itu bukan hanya Al-Quran, bukan hanya kitab Al-Quran, kitab Torah, ada Jabur dan lain sebagainya. Tapi ada juga suhufu Ibrahim wa Musa. Para nabi ada yang diberikan suhuf. Nah, betul tadi dikatakan Bang Indra bahwa yang namanya mereka mengenali Nabi Muhammad SAW itu kita dapat mengenali dari sifat-sifatnya, dari keterangan-keterangan yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita lihat di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 10 itu jelas loh. Makanya saya tadi kemukakan ada 3 clue di situ. Yang pertama, ya, kulitnya putih kemerah-merahan. Saya sudah sampaikan data di dalam Sirah Nabawi. Ingat karya Safifur Rahman Al-Mubarakpuri. Ya, di ayamnya, aduh ini ayam masuk rumah. Hush. Sorry ya ayam ya. Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri di halaman 718 itu di YouTube sudah saya bahas, ada gambarnya. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kulitnya putih kemerah-merahan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam hadis Bukhari. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa hadis Bukhari dan Muslim itu adalah kitab terbaik kedua setelah Al-Quran dari segi autentisitas. Lalu yang kedua, selain kulitnya putih kemerah-merahan, di dalam ayat di ayat yang sama disebutkan mencolok di antara 10.000 orang. Saya sudah sampaikan, seringkali saya sampaikan di dalam Torah, di dalam Gospel, ya, di dalam Tanah maupun Perjanjian Baru tidak ada seorang pun yang membawa 10.000 pasukan yang kulitnya putih kemerah-merahan. Dan di ayat ke-11 rambutnya hitam mengombak bagaikan burung gagak, kecuali baginda alam Habibana wa Nabi Muhammad SAW. Di dalam peristiwa Fathul Makkah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Dan di dalam hadis yang sahih, riwayat muttafaqun alaih, bahwa rambut Nabi Muhammad SAW itu hitam mengombak. Nah, makanya tadi disampaikan juga oleh Ustadz Alwan, oleh Bang Indra, bahwa kita mengenali Nabi Muhammad dari sifat-sifat atau karakter-karakter yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Dan hikomam takim khla Muhammadin Syekh Daudi wa Zahrai Benut Yerusalem. Kata Muhammad di situ kan kalau kita lihat itu adalah kata sifat, ya kan? Makanya merujuk kepada baginda alam Habibana wa Nabi Muhammad SAW. Begitu. Pertanyaan selanjutnya. Ketika pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dikatakan syuhuf ya. Syuhuf atau apa itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti apa ya? Syuhuf itu lembaran. Lembaran. Oh, lembaran berarti termasuk Kidung Agung, kemudian mungkin kitab-kitab yang lain. Bang Andar sedikit saya tegaskan bahwa begini saudara, siapa ini bro admin ya, bahwa dalam Islam setiap perkataan para nabi itu adalah firman Tuhan.
perkataan para nabi adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang dikatakan oleh nabi itu bukan dari keinginan dia, bukan dari asumsinya, tetapi dari wahyu yang diturunkan. Dalam kitab Anda dan nabi itu akan kutaruh firman pada mulutnya. Ada ya? Ada nggak? Dalam Anda. Nah, artinya apa? Solomon, siapakah Solomon? Solomon ini bahasa Yunani ya, bahasa Ibraninya Selomo, bahasa Arabnya Slemun, bahasa Arabnya Sulaiman. Sulaiman, Slemun atau Solomon atau Salomo ini adalah seorang nabi bagi Islam, seorang nabi dan raja. Oleh karenanya, jika benar perkataan itu adalah memang dari Salomon, karena Bible kan tidak ada apa? Tidak ada sanad ya. Seandainya itu benar dan berkolerasi dengan Al-Qur'an dan hadis, maka itu adalah perkataan Sulaiman yang sebenarnya. Gitu. Dan itu adalah wahyu. Nah, itu adalah firman bagi kami. Ya. Oke, satu lagi ini aku juga ingin menambahkan untuk sekaligus bertanya ya, untuk menguatkan argumentasinya Bang Nandar. Nanti mungkin Bang Nandar bisa tanggapi atau bisa kasih saya pencerahan ilmunya. Di nubuatan lainnya ini dalam Yesaya 21 nomor 13 sampai dengan 17 ini eksplisitnya kayak gini nih, menarik nih. Ucapan ilahi terhadap Arabia, di belukar Arabia engkau akan bermalam. Wahai khalifah-khalifah orang Dedan, penduduk tanah Tema, membawakan air kepadanya yang sedang kehausan. Mereka menyambut dia yang melarikan diri dengan roti, karena mereka melarikan diri dari pedang, dan dari busur yang dilentur, dan dari peperangan yang hebat. Karena beginilah Tuhan berfirman kepadaku, dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan, maka semua kemuliaan kedar-kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tersisa sejumlah kecil saja. Nah, ini kalau dikaitkan dalam nubuatan Nabi Muhammad SAW, ini dalam peristiwa apa atau gimana ya, Bang Nandar? Mohon saya langsung kaitkan. Jadi itu Kedar ya. Kedar itu adalah salah satu keturunan daripada Ismail, dan itu Arab pastinya. Yang pertama. Yang kedua, iya betul. Bahwasanya tradisi Torah, tradisi kitab-kitab Yahudi itu menjadikan panah itu sebagai simbol Bani Kedar. Panah itu simbol daripada Bani Ismail, daripada orang Arab, karena Ismail itu digambarkan adalah seorang yang memburu di padang gurun, dan itu ada di dalam kitab-kitab mereka seperti Midrash, Talmud, seperti itu. Jadi ketika di dalam ayat tadi disebutkan mereka lari dari kejaran panah, maka ini tentu bukan Nabi Israel, tapi ini Nabi Arab, karena tradisi Judaism itu menggambarkan panah itu sebagai Bani Ismail, orang-orang Arab. Ya. Kemudian memang Nabi Muhammad tatkala hijrah, artinya ngalah daripada orang-orang Abu Jahal dan lain-lainnya, memang beliau disambut oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Ansor. Seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai ciri-ciri ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Gitu. Oke, syukron. Itu Bang Nandar, barangkali Bang Nandar mungkin ada. Kalau aku sebenarnya nubuatan Nabi Muhammad itu banyak sih, bukan hanya itu. Tapi kalau aku jarang bawain ya. Yang sering aku bawain itu Kidung Agung pasal 5 ayat 10, 11 dan 16 itu ya. Yang sampai saat ini belum ada satu pendeta pun, Kristen pun yang mampu untuk membantah itu. Karena siapa loh yang mencolok di antara 10.000 orang itu? Di dalam sejarah dunia ini yang membawa 10.000 orang itu hanya Nabi Muhammad di dalam peristiwa Fathul Mekah. Bukan hanya 10.000 orang itu saja ya. Dagul merbaba, iya. Dagul, iya. Dagul, oh iya, Fathul Mekah ya itu mencolok. Dagul itu kan mencolok. Dagul itu mencolok. Jadi Dagul itu adalah yang paling beda sendiri, yang paling menarik perhatian sendiri. Iya. Ya itu. Merbaba itu dari dua kata, dari min dan rebaba. Min itu dari, rebaba itu dalam bahasa Ibrani itu untuk menyebut 10.000. Iya. Merbaba dia paling mencorok di antara 10.000. Nah, Nabi Muhammad ketika Fathul Makkah kan sekitar 10.000. 10.000 ya Bang. Coba aja Bang Indra, teman yang lain ya.
di dalam sirah nabawi, di dalam hadis itu 10.000 loh, bukan 10.000, betul. Nah, gimana Bang Admin? Asyhadu an la ilaha illallah. Mau login nggak? Kalau login kita syahadatkan nih. Gitu Bang. Bahkan bukan hanya itu Bang. Sekarang saya mau bertanya kepada Abang nih, ya clear ya. Roh Kudus itu Tuhan atau bukan Bang? Menurut Abang nih. Ya kalau saya mengatakan iya. Iya, sekarang sesuai saya mau bertanya. lah. Iya, sesuai doktrin ya. Terus yang kedua, Roh Kudus itu dia memiliki kuasa otoritatif atau ada yang memerintahkan? Ada yang memerintahkan? Atau dia tidak mempunyai wewenang apapun? Kuasa itu berjalan bersama ya? Ya, enggak, yang saya tanya, Roh Kudus itu bisa berdiri sendiri atau dia ada oknum lain yang di atasnya dia? Kalau secara pribadi bisa dikenal satu, tetapi dalam hal kuasa itu bergerak bersama ya dari 3 pribadi itu atau entitas Allahnya itu. Oke, sudah. Ini jawabannya harus dikunci ya. Berarti bersamaan gitu ya. Iya sih. Oke, ya. Ini Bang. Asyhadu. Ini Bang Indra. Coba Bang Indra dan teman-teman cek ya. Roh Kudus ini di dalam konsep iman Kristen itu adalah Tuhan dengan kasta tertinggi loh. Saya ingatkan lagi ya. Roh Kudus itu di dalam Kristen adalah Tuhan dengan kasta tertinggi. Nah, saya tidak berasumsi ya Bang Indra. Jadi begini, ketika diceritakan di dalam Markus 3:29, Lukas 12 ayat 10. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Kemudian Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, yaitu Yesus, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menghujat Bapa, menghujat Bapa, menghujat Yesus, itu dia dapat diampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, ya, sebentar Bang Indra, nanti Bang Indra tambahi. Ruah kasih ini kan Gabriel Hamalah. Malaikat Gabriel. Nah, itu sebenarnya setara dengan Al-Qur'an begini. Mangkana aduwwa li Jibrila, ya kan? Siapa yang memusuhi Jibril, maka Allah akan memusuhinya. Sama. Nah, itu nanti korelasinya ke situ Bang Indra. Tapi saya selesaikan dulu ya Bang Indra. Dakwah yang sama daripada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Karena memang kata Abdullah bin Salam, Rabi Yahudi yang masuk Islam di Madinah kepada Nabi Muhammad, dia mengatakan apa? Sesungguhnya orang Yahudi itu memusuhi Jibril. Makanya kita juga mengingatkan siapa yang menghujat Roh Kudus yaitu Jibril, maka dia apa? Nah, Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an, mangkana aduwwa li Jibril. Siapa yang memusuhi Jibril, ya kan? Dan ada konsekuensinya, coba ada ayatnya. Betul. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Mang'adu wali Jibrila, siapa yang memusuhi Jibril, ya kan? Di ayat sebelumnya Mikail dan Jibril. Maka sesungguhnya nazzalahu, ya kan? Allah mengutusnya itu dengan membawa kebenaran. Jadi orang Yahudi ditegur sama Nabi Muhammad dan Nabi Isa dalam perjanjian baru, Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa dia ditegur? Karena orang Yahudi memusuhi Jibril. Kenapa Yahudi memusuhi Jibril? Karena gini, karena Jibril itu membawa wahyu kepada Nabi yang mana wahyunya itu menyelisih kesalahan beragama orang-orang Yahudi. Makanya dimusuhi Jibrilnya. Karena apa? Dulu sebelum Nabi ini mendapatkan wahyu melalui Jibril, dulu tidak ada perselisihan antara dia dengan Nabi ini. Tatkala Allah menurunkan atau Hasyim menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril Roh Kudus ini, barulah Nabi itu menyelisihi mereka. Coba lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dari umur 40 sampai ke 0. Beliau tidak pernah dimusuhi oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Bahkan mereka justru menitipkan barang kepada Nabi. Mereka bersahabat dengan Nabi, memuji Nabi. Ya, tapi tatkala Nabi turun wahyu untuk tauhid, barulah terpecah, barulah mereka memusuhi. Itulah mereka memusuhi Jibril karena Jibril itu datang membawa wahyu untuk mengkritisi kesalahan beragama orang-orang Yahudi. Itu namanya keselarasan antara Isa dan Nabi Muhammad. Maka dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan Tirmizi, kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara para nabi yang paling dekat dengan aku adalah Isa. Maksudnya apa? Jaraknya. Kenapa? Karena antara Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain jauh sekali. Dan Nabi Muhammad mengatakan, dan di antara para nabi yang aku paling cintai adalah Isa alaihissalam. Masya Allah.
Luar biasa. Assalamualaikum Bang Handi. Saya lanjutkan dulu ya. Waalaikumsalam. Lanjut. Bang Indra tahu nggak bukti orang Yahudi itu memusuhi? Waalaikumsalam. Bang Handi Banjai, selamat siang. Handi Banjai ya di Cirebes. Bro Admin, Anda tahu nggak tadi Bang Indra mengatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi itu memusuhi Jibril atau Roh Kudus. Bang Indra, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 102 ternyata Jibril itu adalah Roh Kudus. Nah, Bang admin TikTok, Anda mau tidak bukti kalau Al-Quran sebutkan bahwa orang Yahudi itu membenci malaikat Jibril. Nah, Anda lihat di dalam Matius 22 sampai dengan 31. Jadi kebencian orang Yahudi terhadap terhadap Jibril atau Rohul Kudus itu ketika Yesus di Matius 12 ayat 22 itu dia mengusir orang yang kerasukan setan dari Bani Israel. Bang Yonatan, Ustadz tunggu mau naik, saya turun aja. Ya nggak apa-apa, Terima kasih loh, ini waktu dan ilmu. Oh masih ada. Ayo. Masih ada banyak ini. Naik aja Ustadz tunggu. Oke, saya lanjutkan. Salah satu bukti Al-Quran bahwa orang-orang Yahudi itu membenci Jibril alaihi salam. Ada seorang murtadin itu yang bikin video TikTok, tapi saya nggak bisa stick ya. Nah, gini, buktinya adalah Matius 12 ayat 22 sampai 30. Jadi ketika Yesus Kristus Nabi Isa alaihissalam mengusir roh setan ya dari seorang Bani Israel, itu orang-orang Yahudi menghujat Jibril alaihissalam dengan mengatakan bahwa Yesus mengusir setan atas kuasa Beelzebul. Anda tahu nggak Beelzebul itu apa? Bang admin TikTok? Tahu nggak? Beelzebul itu apa? Enggak, kalau nggak tahu saya kasih tahu. Beelzebul itu apa? Beelzebul. Etan. Iya, Beelzebul itu apa? Tahu nggak? Iya, roh jahat. Oh, bukan itu, berarti nggak tahu. Saya jelaskan kalau nggak tahu. Beelzebul itu adalah penghulunya iblis. Nah, jadi malaikat Jibril dikatakan oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi Parisi dihujat bahwa Roh Kudus itu adalah Beelzebul, penghulunya iblis. Makanya Yesus katakan, siapa yang menghujat anak manusia diampuni oleh Allah. Tapi siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Itulah yang dinyatakan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 79. Begitu. Nah, kenapa saya bertanya apakah Roh Kudus punya kuasa sendiri atau tidak? Ternyata di dalam Yohanes 16 ayat ke-12 sampai 13 Anda baca di situ. Yesus menjanjikan seorang roh kebenaran. Ternyata roh kebenaran ini dia tidak punya kuasa loh. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, bayangkan. Dia hanya mendengar, sedangkan Roh Kudus itu dia punya otoritas. Bahkan dalam iman Kristen ya, itu kasta Tuhan tertinggi loh. Nah, orang Kristen menafsirkan di dalam Yohanes 16:13 itu Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu Tuhan yang superior, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang tertinggi. Bayangkan saja kalau hujat Yesus tidak bisa diampuni, kalau hujat Roh Kudus tidak diampuni. Tapi diceritakan di dalam Yohanes 16 ayat ke-12 dan 13. Ternyata roh kebenaran ini dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan sesuatu apa yang dia dengar. Berarti sama dengan Quran surat Al-Qamar ayat 1 sampai 2 3 itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Tadi Bang Indra juga sudah menyampaikan bahwa setiap para nabi itu ketika dia mengatakan sesuatu itu bukan dari perkataan dirinya sendiri, tetapi firman Tuhan yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada mereka para nabi. Dalam perjanjian lama itu disebutkan, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, itu berarti bukan Roh Kudus. Coba Bang Indra baca Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Di ulangan juga ada, di ulangan. Ulangan 18 sudah sering itu. Nah, Ya, oke. Berarti menurut Bang Nandar, kemudian tadi apa yang mau ditekankan lagi? Kan dikatakan nih, menurut saya juga baru tahu ternyata kalau misalnya ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Roh Kudus kasta tertinggi. Saya baru tahu terus terang. Ya, karena setahu saya ya tidak ada kasta tertinggi. Meskipun ada dalam
penjelasan mengenai pribadi-pribadi yang diperkenalkan. Tetapi itu tetap satu entitas, tidak ada tertinggi atau terendah. Entitasnya hanya satu saja. Meskipun pribadinya kita mengenal ada 3. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Makanya saya tadi ketika dikatakan orang Kristen mengatakan Roh Kudus kasta tertinggi, saya baru dengar juga itu. Kemudian mengenai bukan orang Kristen, Bang. Sebentar Bang, saya ralat ya, biar tidak ini. Bukan orang Kristen yang mengatakan Roh Kudus Tuhan tertinggi, tetapi Alkitab Anda, ya. Tadi kan sudah saya bilang, di dalam Alkitab Anda, ketika menghujat Yesus dapat diampuni. Siapa yang menghujat anak manusia dapat diampuni. Tetapi siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni selama-lamanya, dan dia akan mendapatkan hukum yang kekal. Tuh, hukuman yang kekal. Kalau menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni, sedangkan menghujat Yesus dapat diampuni. Terima kasih. Ada Ustadz Tahta, ada Bang Handi, silakan ditambahki ya. Dan tadi saya ngomong terus. Terima kasih. Sedikit Bang Nandar. Maka Jibril fa innahu nazzala ala qalbika biidznillah. Siapa yang menghujat Roh Kudus Jibril, ya. Maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan kepada hatinya Nabi Muhammad Al-Qur'an dengan izin Allah, bukan atas asumsinya. Karena memang tuduhan orang-orang jahiliyah juga, orang-orang Arab yang jahiliyah mengatakan bahwasanya Allah tidak perintahkan begitu, itu Jibril bohong. Padahal fa innahu nazzala ala qalbika biidznillah. Padahal sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad biidznillah, dengan izin Allah. Bus, mau mendidih nih. Apa nih? Siapa ini ya yang kesek-kesek? Silakan lanjut. Mungkin jaringan ya. Jadi begitu Bang Nandar, bahwasanya orang-orang Yahudi juga memusuhi Jibril karena dia berpikir bahwa Jibril itu berasumsi tentang wahyu, menurunkan wahyu yang palsu. Ini nggak bisa. Fa innahu nazalahu ala qalbika biidznillah. Sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Qur'an ke dalam hati Nabi Muhammad, maksudnya supaya dihafal biidznillah, dengan izin Allah, bukan dari asumsinya Jibril sendiri. Gitu kurang lebihnya. Kalau saya boleh berpendapat, saya bahasa sederhanakan saja begini ya. Izin ya, bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu diberi oleh akal yang sehat, menempatkan semua yang pernah ada itu pada proporsinya, gitu ya. Artinya apa? Ada sang pencipta, ada malaikat, ada nabi dan rasul. Ini dulu yang kita tempatkan pada posisinya supaya kita ini tidak bingung gitu loh. Dengan tadi Bang Indra mengatakan jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa memang kurang lebih 500-600 tahun ya, berbeda dengan para nabi sebelumnya, agak jauh kan begitu. Nah, disinilah mulainya kacaunya namanya konsep ketuhanan dengan perkembangan zaman begitu. Kenapa? Karena sudah terinspirasi area-area barat. Nah, ini berbahaya sekali kalau penjajah itu yang kita ikuti gayanya, yang kita ikuti religinya gitu loh. Ini bahayanya begitu. Alhamdulillah kan Indonesia kita nggak mengikuti gaya Belanda. Kita mengikuti gaya semua para nabi kita di Indonesia ini gitu. Artinya apa? Selamatlah kita sebagai umat Islam. Nah, sekarang siapa yang mengikuti gaya-gaya barat, gaya-gaya Belanda yang pernah ada di Nusantara? Ya mohon maaf, yang sebelah ya, mohon maaf ya Bro Admin, kenapa? Di sana mulai tidak ditempatkan pada tempatnya begitu. Sampah aja dibuang pada tempatnya. Ini yang menjadi problem. Kenapa? Yang sering kita bicarakan tiap hari nggak ada habis-habisnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau ini ditempatkan pada tempatnya, sebagaimana saya kisahkan kemarin salah satu teman Kristen. Kalau saya runut, saya bilang begini, Bapa itu yang maha kuasa, ya. Roh Kudus itu atau Gabriel itu malaikat, ya. Bunda Maria itu adalah orang yang dikehendaki Bapa yang maha kuasa untuk hamil. Diperintahkanlah Gabriel menemui dia. Setelah lahir Yesua Amasya, jadilah Yesua Amasya itu utusan yang maha kuasa. Diberilah dia wahyu untuk mengajar kepada kaumnya Israel. Kata orang Kristen siapa sih kemarin? Jos kalau nggak salah. Betul itu, sesuai dengan logika akal sehat.
Tapi setelah saya memasukkan iman saya menjadi konsep Trinitas, ya ini membuat saya tidak akan percaya itu. Tapi kalau saya sehat, saya percaya itu. Tapi dengan memasukkan iman Trinitas saya jadi nggak sehat. Tetap saya imani itu. Nah, mungkin Bro Admin bisa membuka cakrawala berpikir, bisa nggak sih konsili-konsili itu tidak diikuti lagi lah. Ini saran saya saja. Tempatkanlah Yesua Masya pada tempatnya. Tempatkanlah Gabriel atau malaikat Jibril pada tempatnya. Dan sumber segala sumber yang maha kuasa adalah yang mengutus para nabi itu. Saya pakai bahasa umum saja, yang maha kuasa. Nah, kalau ini kita pakai, saya rasa perdebatan paling masalah dikit-dikit aja. Tapi persoalannya di sinilah gangguannya, gangguan Barat yang meracuni sebagian iman saudara-saudara kita. Itu bahasa umum dari saya. Mudah-mudahan tidak salah. Makasih. Kok pada diam? Terlena apa ya, Bang? Bro, ada yang lain. Iya Bang Adi, mungkin karena panjang ya. Pada intinya kan bahwa doktrin atau pandangan tafsiran ini Trinitas itu kan memang tidak masuk akal dalam ukuran pemikiran, karena sudah ada yang masuk akal. Contohnya satu Tuhan di zaman Musa misalkan, kemudian ada lagi di zaman Nabi Muhammad Tuhannya satu, itu dianggap sebagai ukuran yang masuk akal. Cuman memang beda sendiri nih kalau di Kristen, bahkan disebutkan ada tiga pribadi tapi dikatakan satu. Ya, namanya pengajaran memang kalau saya sendiri memang ya itu ajaran yang menurut saya masuk akal, Bang Handi. Ini saya ngomong ya, nanti ketawain ya nggak apa-apa lah. Tapi memang karena saya Kristen ya saya mengakui itu. Yang masuk akal yang mana ya? Yang masuk akal yang mana? Ya gini. Kalau yang menurut saya ya itu masuk akal karena sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Bahwasanya ada pribadi-pribadi yang harus kita kenal. Oh, iya. Masuk akalnya saya di situ. Iya. Okay. Kemudian satu lagi, Bro Admin belum. Benar, Bang Andi. Satu lagi yang menurut saya masuk akal, mungkin ini hal-hal yang juga jadi polemik ya. Jadi gini, saya kaitkan dengan peristiwa Harun. Jadi pada waktu itu Israel meminta sesuatu yang berwujud untuk disembah, karena budayanya waktu itu memang banyak berhala-berhala lain yang bentuknya ada, atau mungkin disebut juga patung-patung seperti itulah. Kemudian dari sisi Harun sendiri membuat sebuah patung lembu emas, tapi itu ditolak atau dimurkai. Nah, dalam sudut pandang saya mengenai Yesus, kebutuhan daripada manusia sendiri menurut budaya itu membutuhkan sesuatu yang benar-benar ada atau mewujud, sehingga Tuhan sendiri yang menyediakan lengkap berikut namanya, wujudnya seperti itu, Bang Andi. Baik, Ustaz. Jadi begini ya, yang maha kuasa ada malaikat, penyampai firman, ada nabi dan rasul. Terus kemudian di teman Bro Admin ini ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ya. Nah, kalau di Islam itu nanti bisa Tata jelaskan, ini mudah kita pahami. Tidak ada yang sama di antara saya sebutkan tadi. Yang maha kuasa, malaikat ya diperintah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Para nabi menyampaikan kepada umatnya agar petunjuk dari yang maha kuasa sampai. Tidak perlu yang maha kuasa turun menjadi nabi, menjadi rasul. Tapi kalau di ajaran Anda kan turun sendiri menjadi manusia, ini problemnya. Kemudian sulit membedakan yang mana Bapa, yang mana Putra, yang mana Roh Kudus, sama atau beda, tiga pribadi tapi satu. Nah, ini yang ngaco kalau menurut saya. Ini yang ngaco. Gitu loh. Ya, Ustaz Tata dulu baru ke Bro Admin. Maaf ya Bang Dandar ya, saya harus tekankan di sini nih biar jelas nih. Lanjut Ustaz. Terima kasih Bang Andi. Ya, Ustaz Tata mungkin mau nambahkan. Saya sedikit ya. Sebenarnya kalau kita tahu sejarah kitab suci, memang orang Kristen itu benar kalau mengatakan barang siapa yang menghina Roh Kudus tidak dimaafkan. Ini ada sejarahnya sebenarnya. Karena orang Israel itu paling benci ke Ruhul Kudus. Siapa? Jibril. Makanya dalam Islam itu, Qul nazzala Ruhul Kudus min Rabbik. Ya,
Jadi Roh Kudus itu maksudnya Jibril. Nah, orang Yahudi itu benci ke Jibril ini. Pernah Nabi Muhammad itu ditanya dengan 4 pertanyaan. Di antaranya yang nomor 4 ditanya gini, siapa kekasihmu Muhammad di kalangan para malaikat? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, Jibril. Lalu mereka, oh kalau gitu, jawaban kamu Muhammad tentang 1, 2, 3, benar, saya terima. Tapi yang terakhir ini tidak kami terima. Karena Jibril, malaikat yang kami musuhi. Akhirnya turun ayat, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Turun ayat ini. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Nah, di sini oleh Allah bahwasanya mereka ini salah. Nah, di versi Kristen menghina ya Jibril itu tidak dimaafkan. Nah, sejarahnya sebenarnya seperti Al-Qur'an ini. Barang siapa yang memusuhi Jibril, nah gitu ya. Jadi dimurkai oleh Allah. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, barusan ada terbaru lagi aku dengar dari seorang bro admin ya. Bahwasanya dia menyebut Harun. Seakan-akan dalam kisah Harun itu sebenarnya itu bukan Harun itu, Syamiri sebenarnya. Jadi, ketika Musa ini mengenalkan Tuhan, Tuhan itu tidak tampak, tidak sama dengan apapun. Sebagaimana dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Lalu, orang Israel ini percaya. Tiba-tiba, ketika Musa mengambil kitab ke Tur Sinai selama 40 hari, lalu ada yang namanya Syamiri. Syamiri ini dia percaya bahwa dewa-dewa itu ya Tuhan. Akhirnya karena tidak ada Musa, lalu dia mengumpulkan pengikutnya Musa untuk mengumpulkan emas. Lalu dibuatkanlah patung dari sapi untuk disembah. Biar Tuhan itu berfisik gitu. Nah, ini bukan ajaran sama. Hilang suaranya. Hilang Ustaz Tahta, Hilang suaranya. kemana nih? Nah, Halo. hilang suaranya dia. Signalnya mungkin. Mudah-mudahan kita tunggu aja dulu sebentar. Ada telepon balik. Iya. Saya ada telepon. Oke, saya lanjutkan Ustaz Tahta ya. Ya, memang itulah perbedaan antara Bible dengan Al-Qur'an. Di Bible di sini dikatakan bahwasanya yang membuat patung katanya Nabi Harun ya katanya. Tapi di Al-Quran enggak dibantah, itu Samiri. Samiri itulah yang membuat patung. Kemudian datang siapa? Nabi Musa setelah 40 hari menerima wahyu di Gunung Tursina. Turun, dia melihati keadaan kaumnya sudah menyembah berhala ya, patung anak sapi emas. Ya, kemarin disebut patung anak sapi gitu kan. Aijel, bukan. Nah, kemudian ditanya Nabi Harun, kenapa kok biarkan semua ini? Padahal kan saya pergi, saya amanatkan ini umat ini tolong diawasi gitu. Kata Nabi Harun, hendaklah janganlah engkau mempermalukan aku di hadapan umum, karena hampir saja mereka membunuhku. Jadi Nabi Harun ini sebenarnya pada ini, ibaratnya kalau di Islam itu kan iman itu kan ada 3. Diamnya ketika ada kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu, artinya dengan tubuhmu, dengan kekuatanmu, tapi jika tidak mampu dengan lisan, dengan perkataan. Nah, Nabi Harun melihat bahwa dia sendiri melawan ribuan orang kan nggak mungkin ya kan. Akhirnya ya beliau dengan lisan, ternyata dengan lisan mau dibunuh. Akhirnya apa? Beliau ingkari dengan hatinya ya, dibiarkanlah kegiatan itu terjadi, tetapi hati beliau mengingkari. Itu pada tingkatan yang terakhir itu boleh gitu. Jadi itulah bedanya kita dengan Bible. Bible kan dikatakan Nabi Harun yang membuat. Kalau di kita enggak, yang membuat ya Samiri. Itu Ustaz Tahta, silakan sudah kembali. Oke. Lumayan Ustaz Tahta. Turun lagi. Jadi izin ya Bang Indra, Bang Nadar, saya mau penekanan lagi nih. Biar kita edukasi sebenarnya siapa sih menjadi biangnya ini semua, gitu ya. Kita tahu kaum Nasara dulu itu nggak kayak gini sekarang, berbeda sama Kristen ya. Dia itu tauhid, benar-benar mengikuti ajaran Yesus seperti pendeta Buhaira itu ya. Itu kita lihat dulu. Bergeser waktu. Kalau di Islam ya Bro Admin ini nanti tangkapi dulu nih. Itu tidak ada perbedaan dalam konsep ketuhanan gitu ya. Deal-dealan kita itu di sana nggak ada. Ada yang maha kuasa, ada malaikat, ada nabi dan rasul, kelar.
gitu ya. Nah, yang menjadi problem sekarang ini adalah teman-teman kita Kristen gitu. Ini kalau bisa ini topik dulu deh biar jelas gitu. Kenapa? Perubahan waktu, adanya konsep Tritunggal ini ya. Inilah yang membuat menjadi sulit sekali menjelaskan konsep ketuhanan kita Kristen gitu. Kenapa? Akhirnya pecah kan, Katolik, Protestan, Pantekosta, Unitarian, Oneness, dan semuanya berbeda menjelaskan konsep Tritunggal itu. Bahkan mereka mengatakan ini sulit untuk diterangkan, masih misteri dan ribet gitu lah. Nah, kalau kita di Islam jelas, tidak ada satupun orang Muslim di muka bumi ini ya mengatakan Nabi Muhammad itu sederajat dengan Sang Pencipta. Tidak ada, jelas gitu di sana satu ayat surat Al-Ikhlas kan jelas itu. Nah ini tolong dong diperjelas ini gitu loh, biar kita menyelamatkan manusia-manusia ini yang menyamakan pencipta dengan yang diciptakan. Gitu loh. Ini yang kita mau selamatkan, Bang Indra, Ustaz Tata, Bang Nandar, semuanya ya. Ini yang kita mau selamatkan, bahwa kalau kita bisa minta mereka hentikanlah sekarang juga yang menyetarakan bahkan mengalahkan Sang Pencipta oleh Yesua Mesias ini. Nah, ini kita titik beratkan di sini. Semua saja Bro Admin berhenti sudahlah menyetarakan, apalagi menuhankan anaknya Bunda Maria ini yang menjadi problem. Silakan Bro Admin. Ya, Bang Andi. Kalau untuk perbedaan itu gini ya, itu kan disebut juga kalau cara orang sekarang bilang itu tafsir, Bang Andi. Saya berani mengatakan itu karena ya mau gimana lagi? Karena bahasa yang tepat sekarang Tafsir itu, Bro. Admin, takwil. Kalau tafsir, ya? Tafsir itu menjelaskan, tafsir itu fasaro menjelaskan, tapi itu bukan, kalau perbedaan begitu bukan tafsir, itu takwil, artinya mengeksegesi. Nah, eksegesis itu bukan tafsir. Bukan, takwil. Oh, takwil. Oh ya, saya kan orang ngerti ya istilah-istilah itu, cuman setahu saya Exegesis saja lah. Exegesis itu tafsir atau kalau ya. exegesis mobil. Exegesis mobil. Kalau nggak tahu takdir, Beramin. Kalau nggak tahu takdir gitu. Iya Pak. Iya. Dalam hal itu, Bang Handi, kita memang sudah mengakui adanya perbedaan. Bahkan dikatakan Trinitas ini kan bukan sesuatu yang final. Artinya minimal kita mengenal dalam Trinitas. Tapi sebenarnya Elohim itu lebih daripada Trinitas. Jadi ukuran Trinitas ini hanya digunakan kepada kita untuk mengenal Tuhan melalui Alkitab. Jadi ketika mengenal Tuhan melalui Alkitab atau Perjanjian Baru, kita harus mengenal dalam minimal dalam format Trinitas itu, karena ada 3 pribadi yang diperkenalkan. Walaupun yang sebenarnya Elohim lebih besar daripada pengertian kita. Itu yang ingin yang diutarakan. Makanya ketika ada perbedaan, ya mohon maaf ya, kalau misalkan dalam fakta sejarah memang ada hal-hal yang mungkin perbedaan itu sampai timbul sikap-sikap yang arogan, kemudian sampai dengan anarkis, itu mungkin fakta sejarah ya, kita nggak bisa menghapus rapot merah, tapi itu semua juga diakui. Tapi kalau yang zaman sekarang kayaknya sudah nggak ada ya, sudah tidak se-ekstrim dulu lah, paling hanya perbedaan pendapat saja, dan itu saya anggap sebagai perkembangan iman. Gitu Bang Andi. Jadi perbedaan itu dianggap seperti itu. Iya. Oke. Gantiannya. Oke. Kenapa? Ketika orang umumnya beradmin lah Kristen ya, kenapa kok sampai tauhid ini masih diperinci? Karena belum final. Tapi kalau Islam final, yang dikatakan tauhid esa itu final. Maksudnya apa? Allah itu wahdaniyat, satu. Lalu dijelaskan satu dalam apanya? Zatnya, sifatnya, pekerjaannya. Akhirnya final Islam itu. Tapi ketika Kristen, maka masih ditafsir itu kesatuan katanya. Sehingga nanti menjadi pagan nanti. Seakan-akan Tuhan itu mempunyai tugas masing-masing. Coba ajaran para dewa itu. Kan gitu kan? Apa? Punya tugas masing-masing. Misal saya tunjukkan ya, Dewa Brahma itu pencipta, Wisnu penyedia, Siwa penghancur. Begitu juga Bapak sebagai apa? Tugasnya anak apa? Tugasnya Roh Kudus apa? Nah, inilah kekeliruan. Tapi kalau dalam Islam ketika Qul huwallahu ahad, atau ketika Allah menjelaskan bahwa Allah itu satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Satu bagaimana maksudnya tahta? Satu fidati
Ya, satu dalam datnya, pekerjaannya, sifatnya. Nah, kalau Kristen belum final itu, satu itu masih bercabang-cabang. Nah, seperti itu kekeliruannya, kekeliruan di dalam menafsirkan Tuhan itu Esa, gitu ya. Lanjut, Daeng. Bang Indra, jeda. Bang Indra. Ya, saya sedikit Ya. Bang Andi, saya Ya. sedikit. Jadi saya kira Ustaz Tata lebih tahu dari saya tentang perkara ini, bahwasanya kalau dalam pandangan Islam Bro Admin, bahwa orang-orang Kristen menuhankan Yesus itu karena diawali dari berlebih-lebihan dalam memuji Yesus atau Isa ini. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan dalam beberapa hadis itu kepada kaumnya untuk tidak berlebih-lebihan terhadap beliau. Karena khawatir apa? Karena khawatir seperti orang-orang Nasrani, orang Kristiani, berlebih-lebihan memuji Yesus sampai akhirnya kebablasan menyembah, menjadikannya Tuhan. Jadi kalau kita lihat tadi Bro Admin mengatakan bahwa ada hierarki ketuhanan antara kebesaran Elohim ya kan, di perjanjian lama dengan sosok Tuhan di perjanjian baru yaitu Yesus dan Roh Kudus. Nah, ada hierarki di situ. Berarti kan udah jelas bahwasanya memang Elohim itulah Tuhan yang satu-satunya, gitu kan. Adapun Yesus ya kan adalah sesuatu menjadi Tuhan karena dilebihkan. Ya kan, padahal faktanya tadi Bro Admin mengatakan di dalam kitab Bro Admin sendiri bahwa Yesus itu kedudukannya lebih rendah daripada Elohim, daripada Bapa, ya kan? Tapi faktanya dituhankan. Nah, ini yang dilebih-lebihkan sampai akhirnya menuhankan. Nah, ketika dilebih-lebihkan sampai akhirnya mereka menganggap bahwa Yesus juga adalah bagian daripada Tuhan, sehingga itu tadi saya katakan bukan tafsir, mentakwil. Mencari-cari hujah, mencari-cari dalil gitu loh untuk menguatkan, itu namanya takwil, Bro. Kalau tafsir itu menjelaskan apa adanya, ini begini satu ya satu gitu. Tapi ketika Anda menjelaskan satu itu nanti ada 3 bagian, nah itu takwil namanya. Jadi Anda itu mengakali supaya bisa masuk gitu. Itu dari saya begitu, Ustaz Tata. Jadi diawali dari berlebihan kepada Isa atau Yesus sampai akhirnya mereka menganggap bahwasanya Yesus juga Tuhan. Nah, sehingga Bro Admin mengakui di kitabnya ada hierarki antara bapak dengan anak beda. Tetapi dipaksakan ya supaya jadi Tuhan. Bahasa Yunaninya istilahnya namanya eksegesis. Bahasa Arabnya ta'wil. Fa'amma ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una tasyabaha minhum. Ibtigha ta'wili, ya kan. Nah, orang-orang yang cenderung kepada kesesatan, ya kan, dia condong kepada sesuatu yang subhat, ya kan, yang masih meragukan dibesar-besarin. Kalau orang yang condong kepada petunjuk, maka dia yang jelas-jelas saja. Misalkan dalam kitab Anda ya, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ya kan. Dengarlah wahai Israel, Allah itu satu, Allah itu Tuhan kita, Allah itu satu-satunya, udah selesai. Tapi karena Anda mengikuti yang mutasyabihat, ditakwil bagaimana Yesus bisa bersanding dengan Bapa meskipun kedudukannya beda. Nah, akhirnya ditinggikan pujiannya supaya sama. Itu kurang lebihnya. Oke, biar tunggu sedikit ya, biar jelas, biar Bro Admin tahu. Jadi tafsir dengan takwil itu memang beda. Kalau ma huwa takwil, apa itu takwil? Takwil itu adalah mengembalikan lafaz yang dohir kepada yang marju, yang muhtamil. Ibaratkan gini, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah punya tangan, Allah punya wajah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Makanya orang Kristen kadang-kadang, wah, Allah mau punya tangan, punya betis, menyingkap betis, wajah. Nah, itu takwil. Takwil itu apa? Mengembalikan lafaz yang dohir. Coba, tangan itu dohir. Dikembalikan kepada yang muhtamil, yang cocok kepada Allah. Allah itu laisa kamitsli syai'un. Tidak bisa dikatakan punya tangan, punya wajah, gitu. Sehingga harus ditakwil, dikembalikan kepada lafaz yang pantas untuk Allah. Karena Allah itu laisa kamitsli syai'un. Ya kan gitu. Nah, itu takwil namanya. Kalau tafsir, penjelasan. Misalnya, ya ukhta Harun. Loh, kok Musa saudara, Maryam saudaranya Harun? Nah, ini nanti dijelasin oleh Nabi Muhammad. Nah, ini tafsir namanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Jadi gitu Bro Admin, saya simpulkan biar Anda ada ini artinya apa? Bedakan antara takwil, exegese dengan yang lain tadi itu. Satu. Kedua adalah Bro Admin, jangan menabrak garis komando secara berlebihan yang sudah digariskan yang Maha Kuasa Elohim atau Yahweh itu. Jangan dilebih-lebihkan, jangan ditabrak menurut Bang Indra. Menurut Ustaz Tata, ikutilah ajaran para nabi. Kalau keliru,
jangan mentakwil sendiri, jangan mengesegese sendiri. Tanyakan kepada kami di sini. Insya Allah kami bisa bantu. Kira-kira begitu. Bro admin silahkan. Jangan tidur. Enggak. Iya iya Pak Indra, terima kasih. Iya iya. Aduh, nggak enak juga kalau Jangan, tembak jangan. terus Bang Indra. Lanjut. Ya, main-main aja, main-main. Iya, ya makasih tadi pengertiannya mengenai takwil dan tafsir. Memang sepengertian saya tafsir atau memberi pengertian lah biar umum ya. Masalah memberi pengertian tadi dipandang sebagai apa tadi Trinitas, kemudian ada yang bilang lagi bukan Trinitas atau Unitarian dan lain-lain ya. Itu memang di keluarga Kristen sendiri ada seperti itu dan kita akui itu. Terus tadi apa sih poin penegasannya? Kalau dikatakan kita melenceng daripada Alkitab ya kayaknya enggak juga sih, karena penafsiran ini berangkat dari Alkitab juga. Bahkan ada hal-hal yang apa seputar pengakuan atau klaim-klaim dari Yesus sendiri menyatakan bahwa seolah-olah ini memang benar ada hubungan yang spesial atau hubungan yang khusus yang erat. Kemudian pengakuan dari murid juga ada juga yang benar-benar secara eksplisit menyebutkan atau memanggil Yesus sebagai Elohim. Jadi hal-hal seperti itu yang jadi dasarnya kita. Jadi kalau dikatakan tidak sesuai Alkitab ya mungkin kita juga keberatan. Tapi kalau tafsirnya tidak sesuai dengan sudut pandang dari ajaran lain, kita terima. Oke, saya potong Bro Admin. Tadi Anda menyebutkan bahwa itu mengenai Elohim itu perjanjian lama. Begini saja deh, saya beri tawaran mudah-mudahan setuju deh gitu ya. Setujukah Anda kalau di perjanjian lama itu tidak ada unsur yang Anda imani sekarang? Karena tadi udah dijelaskan oleh Bang Indra Mose sama Ustaz Tata bahwa fokuslah pada perjanjian lama, Sema Israel di Ulangan 64 itu. Kalau sekiranya Anda fokus ke sini, masih adakah Trinitas kalau Anda fokus di sini? Tapi bukan berarti Anda meninggalkan perjanjian baru. Itulah perlunya takwil, itulah perlunya tafsir dengan akal sehat. Bukan mengintimidasi, bukan memasukkan pendapat di luar daripada yang didapat para nabi dari Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Artinya di sini boleh nggak sih pakai saja ajaran Yang Maha Kuasa melalui para nabi. Nggak usah takwil segala yang nggak nyambung, nggak usah tafsir atau nggak usah exegesis penambahan. Gitu loh. Kalau silakan. Ya, jadi gini, kalau Islam itu udah final ya. Jadi gini Bro Admin, kalau sampean memakai perjanjian lama, perjanjian baru, ingat, perjanjian lama itu tidak sesuai yang kamu artikan. Contoh, tentang tauhid. Apakah Israel memaknai tauhid itu seperti yang Kristen pahami? Nah, ini kan aneh. Kalian pakai perjanjian lama. Perjanjian lama punyanya orang Israel. Israel tidak pernah menafsiri, mentakwil tentang tauhid itu. Ya Allah itu ya Esa. Begitu juga Islam. Gitu. Karena yang paham kitab suci itu kalau Yahudi ya Rabi. Ini kan enggak. Kitabnya orang Yahudi ada Rabi, tapi tentang menafsiri tauhid Esa ternyata beda antara Israel dengan Kristen. Nah, sedangkan Israel memakai kitabnya, yaitu perjanjian lama misalnya. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu yang paham ya ulama. Kok misalnya ada orang agama lain mengartikan ketuhanan pakai Al-Quran. Sedangkan yang dituhankan dewa misalnya. Ya gak nyambung. Seharusnya kalau pakai Al-Quran, maka Islam yang paham itu. Sama seperti sampean ini. Anda Kristen, memakai perjanjian lama. Diartikan sesuai kemauan Kristen. Kan gak nyambung. Kitabnya beda, kitabnya sama yang dipakai, tapi tentang ketuhanan beda. Ya Israel Tuhannya siapa, Kristen mentuhankan siapa. Kitabnya sama, kan aneh. Gitu ya. Makanya kata Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Jadi kita ini disuruh berpegang kepada kedua warisannya Nabi. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Makanya Islam tidak akan tersesat selagi berpegang teguh kepada Quran dan hadis ini.
Masya Abdullah bin Sabah itu ingin menyesatkan umat Islam dulunya. Kenapa tidak berhasil? Karena umat Islam memegang dua ini, Quran, hadis. Sehingga mau dipelintir kayak apapun ajaran Islam, tidak bisa. Ya, Musailamatul Kadzab gagal. Abdullah bin Sabah gagal. Abdullah bin Sabah ini persis Paulus visi dan misinya. Apa? Ingin merusak Islam dari dalam, pura-pura masuk Islam. Ajaran Nabi Muhammad yang diberitakan, tapi Ali yang digembor-gemborkan. Akhirnya zaman itu mereka mentuhankan Ali. Sama seperti Paulus, digembor-gemborkan Yesus. Akhirnya mereka mentuhankan Yesus. Nah, kenapa kok berhasil Paulus? Karena kitab yang disampaikan oleh Allah kepada Isa tidak diterima oleh Israel, sehingga hilang ajaran Yesus. Kalau Islam, orang yang ingin menggagalkan, yang menyesatkan ajaran Islam, kenapa kok tidak bisa? Karena Islam berpedoman Al-Quran, dan Al-Quran dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gitu ya. Oke, lanjut. Bang Indra. Oke, sedikit ya. Jadi kalau di Islam itu jelas, Bro Admin. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian perkara yang syubhat. Syubhat itu dari bahasa Arab syabbaha. Syabbaha artinya membingungkan. Artinya membingungkan, ini benar apa salah, masih ragu ini antara benar dan salah. Itu kan. Kata Nabi, tinggalkan. Kalau kau meninggalkan yang syubhat, maka kau telah menjaga dua perkara besar. Yaitu apa? Yang pertama agamamu, yang kedua kehormatanmu dalam Islam. Nah, kalau kita kembalikan kepada agamanya Bro Admin dan beberapa sekte-sekte yang ada di dalamnya, bahwa saya ambil 3 kelompok besar saja ya, yang nanti bercabang-cabang lagi gitu. Yaitu Trinitas, yaitu kemudian Oneness, dan yang satunya Unitarian. Bahwasanya ketiganya ini dengan konsep ini juga mengakui bahwasanya Tuhan itu satu. Orang Trinitas kalau ditanya apakah Tuhan itu seperti apa, orang Trinitas mengatakan Trinitas itu adalah sebenarnya satu, tapi kemudian ada 3 unsur. Berarti poin yang pokok adalah satu, kemudian ditakwil atau dijabarkan menjadi 3 unsur. Nah, kalau kita bertanya kepada Oneness, berapa Tuhan? Oneness mengatakan Tuhan itu satu, tetapi wujudnya berubah-ubah menjadi 3. Kalau di langit dia Bapa, kalau di anak dia bumi, kalau menginspirasi jadi Roh Kudus. Berarti ada clue. Ada clue itu apa ya? Persetujuan atau meeting point, titik temu di antara Oneness dan Trinitas. Titik temunya apa? Titik temunya bahwa Tuhan itu satu. Ya, kemudian takwilnya yang berbeda. Takwilnya Oneness satu tapi berubah-ubah wujud, tergantung kondisi gitu kan. Sikon, tergantung sikon. Yang kedua kalau Trinitas satu, tapi ada 3 bagian. Nah, tapi intinya mereka berdua bertemu pada Tuhan itu satu. Dan itu ada di dalam kitab kamu, gitu kan. Yang ketiga, Unitarian, ya Tuhan itu satu, Yesus hanya utusan. Berarti kan apa yang disebutkan oleh Al-Quran? Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ta'alau ila kalimatin sawaun. Ya kan? Berpeganglah kalian kepada kalimat yang sama, bainana wa bainahum, ya kan, antara kami dan kalian. Allah na'budu illallah, bahwasanya tidak kita ibadahi, tidak kita sembah kecuali Allah. Nah, artinya apa Bro Admin? Bahwa konsep ketuhanan di dalam agamamu dan kitabmu itu sebenarnya Tuhan itu satu. Adanya muncul menjadi 3, ada sosok 3. Satu itu ada 3 bagian. Kemudian ada yang mengatakan tetap satu, tapi bentuknya yang berubah-ubah. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu adalah pemahaman yang didatangkan orang-orang dari luar yang mengeksegesis atau mentakwil. Tetapi kalau kita kembalikan kepada sesuatu yang pasti, Tuhan itu satu. Nah, Islam mengajarkan bahwa sesuatu yang meragukan tinggalkan, ambil yang jelas. Nah, kalau saya menyarankan buat admin, yang jelas apa? Bahwa Tuhan itu satu. Adapun yang tidak jelas, ada yang mengatakan satu tapi berubah wujud, ada yang mengatakan satu tapi terbagi menjadi 3. Maka saya sarankan kepada admin, ambil yang terkuat, ambil yang jelas, yang bayin, jangan yang syubhat, yaitu apa? Tuhan itu satu. Kurang lebihnya gitu, Bang Andi. Terima kasih. Oke. Bro admin ada tanggapan dulu sebelum saya perjelas poinnya. Ya, Bang Andi, lumayan banyak juga sih. Kan tadi Bang Andi tanya soal perjanjian lama. Kalau dilihat dari sudut pandang Trinitas ya kemungkinan akan sulit ya, bahkan sulit sekali lah. Karena Trinitas ini kan datang setelah ada perjanjian baru. Jadi kalau dibilang untuk mengukur perjanjian lama pakai sudut pandang Trinitas ya mungkin sulit ya, tanpa perjanjian baru, kecuali beserta perjanjian barunya baru mungkin
ada Trinitas di perjanjian lama. Biarin dulu Pak. Benar. Silakan. Iya, Jangan maksud digang. saya ya Trinitas kan memang tidak secara eksplisit langsung, itu kan tafsir tadi yang atau apa ya? Takwil ya. Takwil. Iya, itulah istilah itu. Jadi nggak bisa Bang Andi. Kemudian karena Trinitas ini berangkat dari perjanjian baru ya. Dan satu-satunya perangkat yang digunakan oleh Kristen atau penafsir Trinitas ini yaitu sumber dari perjanjian baru. Begitu juga dari pemahaman yang lain tadi disebutkan ada Trinitas, kemudian Oneness, ada Unitarian ya, atau paham-paham yang lain lah yang mungkin mirip-mirip tapi agak beda dikit. Itu juga sumbernya sama, tetap dari perjanjian baru. Nah, kemudian tadi dikatakan, saya nyambung yang paling saya ingat ya, dikatakan carilah yang mirip-mirip kan seperti itu Pak Indra Mose. Oke. Ya, problemnya bagi saya yang mirip-mirip ya hanya Trinitas saja sih. Oke. Ya, seandainya pun ada yang lebih mirip lagi, ya saya malah condongnya ke Trinitas. Oke. Itu, Bang. Baik, saya perjelas Bang Andi, dulu ya. sorry. Ini kan aku baterainya Ntar dulu. 5%, nanti aku Dengerin dulu saya bentar, Kalau dengerin mati dulu. aku dinaikin lagi maksudnya. Iya, dengerin dulu saya ya. Iya, Begini ya, teman, sedikit saya. Begini ya. Kita tahu Romawi itu sudah punya kepercayaan sendiri, yaitu pagan, adanya tumbal sebelum dia datang ke Israel untuk menjajah. Oke, satu. Israel dijajah oleh Romawi pada waktu itu, Yesua Amasia lahir. Setelah selesai semua misinya Romawi, ya, dia kembali ke tanah airnya melalui Antioquia, bergeser menjadi konsili di bawah pengaruh oleh yang tadi menjajah Israel ini. Oke, makanya PB itu berbahasa Yunani. Muncullah di sana Trinitas. Begitu juga artinya apa? PB ini adalah buah karya dari tentara Romawi yang dipadukan dengan Yesus. Kita bisa buka bagaimana Yohanes 1 Pembuka mirip sekali dengan Platonis Yunani. Hanya ada kata yang dihilangkan, satu kata berasal dari Allah, di sana dihilangkan menjadi firman itu adalah Allah. Itu saja yang bergeser. Kemudian bagaimana Kristen di Indonesia? Ini percampuran antara yang dianut Romawi berdasarkan PB Perjanjian Baru yang berbahasa Romawi, itu juga ada andil dari penjajah juga Belanda masuk ke Nusantara yang membawa hasil karya daripada konsili dari pengawasan tentara Romawi ini. Meninggalkan Bible setelah dia menjajah. Artinya apa di sini? Minta sekali ke Bro Admin, ya pakailah akal sehat. Apakah pantas kita mempercayai peninggalan para penjajah? Itu sih intinya di sana. Kenapa tidak memakai perjanjian lama yang jelas? Bang Indra Tata jelaskan tadi di ulangan 64 itu. Itu kira-kira dari saya. Untuk itu ya marilah kita pakai akal sehat. Berbeda dengan agama Islam, datang dari tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, masuk ke Nusantara tidak melalui peperangan, tidak melalui paksaan, melalui perdagangan sambil mereka beribadah, tidak curang, adil, berbuat baik, ditiru. Alhamdulillah berkembang dengan baik. Itu sih kira-kira dari saya. Semoga Bro Admin segera keluar daripada konsep yang bisa mempersulit diri Anda sendiri dalam beribadah. Kembalilah sebelum dikembalikan. Tinggi loh bahasa ini ya. Kembalilah sebelum dikembalikan kepada yang berhak. Gak seru. Kalau gak ada Bro Admin gak seru. Enggak, tunggu dia. Mana Pak Admin ini? Kalau dia jadi mualaf kurang seru. Oh, enggak, Bro Admin baterainya habis. Kalau begitu saya mau tanyakan kedua narasumber ketiga deh. Apakah semua para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada yang pernah menganut konsep Trinitas? Ustaz Tata dulu, Pak Indra Mose sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, yaitu Allah. Tauhid. Ini ayat ini coba baca. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Berarti nabi-nabi semuanya itu tauhid. Ya, gitu loh. Oke. Bang Hendra. Iya, memang setiap para nabi itu diutus untuk tauhid. Nggak ada nabi untuk trinitas. Wa ma arsalnaka illa kama arsalna Nuhan. Dan wahai Muhammad, aku tidak mengutusmu sebagaimana dulu aku mengutus Nuh. Yaitu apa? Untuk tauhid. Nggak ada nabi itu diutus untuk trinitas, itu nggak ada. Termasuk Yesus sama Masya. Masuk Yesus kalimatnya tauhid kok. Inilah jalan yang benar itu, bahwasanya engkau mengenal ilah satu-satunya, tuh sesembahan yang satu-satunya, kan begitu. Dan mengenal aku yang diutus. Jadi ini utusan kok. Kalau dia ini adalah sama-sama Tuhan, berarti inilah hidup yang benar itu, bahwasanya engkau mengenal dua Tuhan, yaitu siapa? Dia dan aku, harusnya gitu. Yohanes 17:3 ya. Itu kan tauhid itu kan syahadat tuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah gitu. Ya, betul. Bang Nandar, gimana Bang Nandar? Dari mana asal konsep Trinitas ini kok bisa bergelora? Kenapa bisa? Nggak ada bahan di dalam perspektif Al-Quran maupun di dalam Biblos sendiri. Karena saya sudah coba Bang Indra Mose ya. Bang Indra Mose kan belajar Torah nih. Di dalam Torah itu nggak ada loh pernyataan Payomer Elohim Anahnu Aba Pehaben Peruaha Kodes Eloheha. Nggak ada. Kami adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus Tuhan kamu. Nggak ada. Jangan jelas loh di dalam Sefer Semot, Verek Esrim dalam kitab Keluaran pasal 20 Misfar itu nomor, kalau Fasuk itu ayat, kita pakai Misfar aja. Misfar Stayim nomor kedua. Ntar Bro Admi mau naik lagi, dinaikkan lanjut. Wah tapi ini baterai saya tinggal 3% ini ya. Tuh, sebentar lagi dong kita bubar ya. Mungkin habis ini ya. Soalnya saya harus ini juga Bang Handi, mohon doanya ya. Saya mau ke Kuningan ini, ibu saya sakit di rumah sakit. Iya. Jadi habis duhur ini saya mau ke Kuningan. Iya, di dalam Torah itu nggak ada loh. Jangankan menyembah Musa itu nggak pernah menyembah Roh Kudus, itu nggak ada. Di dalam Torah itu sangat jelas loh hukumnya itu. Banyak sekali di dalam Debarim, di dalam Keluaran, Anochi Adonai, Anochi Hashem Eloheha. Akulah, bukan Anahnu loh. Akulah. Bukan